Heron Prastio, gue adalah founder dari Elders Company. Dan sekarang Elders punya berbagai divisi, ada Elders Garage, ada Elders Electrico. Ya, ini cerita tentang perjalanan karir atau passion gue di motor. Gue tuh pada waktu itu ketika gue start main motor pertama yang gue jadikan motor hobi ya, itu tuh Vespa. Sebenarnya di zaman itu tuh kayak 10 tahun punya hobi yang gue jadi kerjaan. Itu fotografi. 10 tahun gue tuh kerja gila-gilaan, gue gak ngerasa gue kerja karena gue jalanin hobi gue kan. And then di 10 tahun itu gue ngerasa kayak gue perlu hobi baru nih. Karena hobi yang pertama gue udah jadi kerjaan dan makin serius jadi bisnis. Ya pada waktu itu tuh teman-teman di Jaksel lagi ngegoreng Vespa lah, ada geng-gengnya Feli, Tora, terus Adi Whatnot, itu lagi main-main Vespa. Gue pikir ya udahlah gue coba beli Vespa, gue mainin cuma dalam waktu 3 bulan ya, gue berhasil beli semua aksesorisnya, and then mentok gue ngapain lagi ya? Apain lagi udah jadi gitu kan. Gue kayaknya perlu learning tentang motor lebih deep lagi. Muncullah di timeline gue waktu itu Honda Dream. Nah, gue kayak mulai penasaran. Apa sih, kenapa ada orang namain motornya Dream gitu. Setelah gue pelajarin, oh ternyata tuh Soichiro Honda pada waktu itu bikin series motor yang namanya Dream. Ada Dream 50, ada Super Hawk yang orang bilang 305 Honda Dreamnya. Dari situ gue pelajarin seriesnya Dream, gue tertarik banget. Makin deep dan pada waktu itu tuh gue nggak main ya. Jadi gue suka sendiri aja, nggak punya komunitas, gue sendiri aja. And then gue ngobrol ke bini gue, motor nih harus jadi kerjaan. Gue udah pernah sama fotografi dan gue seriusin jadi. Dan motor ini kalau misalnya nggak gue jadiin apa-apa, ini akan ngerusak ekonomi keluarga karena gue nggak bisa stop gejolak passion gue gitu kan. Akhirnya bini gue dari yang beli motor satu susah banget, akhirnya ya udah deh kita berangkat lah ke Jepang, ke Thailand, cari knowledge lah. Dan and then gue ngelihat helm nih. Starting gue justru kita punya Elders helmet. Nah itu masih brand Thailand. Brand Thailand ini gue ambil produknya, and then gue jualan di sini. Gue kerja jam 7 pagi ya, biasanya gue udah jalan ke kantor, motret, selesai itu jam 8, jam 9. Gue pulang, mijitin istri, waktu itu hamil soalnya, kan pegel-pegel tuh, mijitin istri. Jam 10, jam 11 gue mulai jualan helm. Sebulan pada waktu itu gue jualan sendiri ya, 40 helm lah sebulan. Kerja ini, jualan helm, akhirnya gue tarik Arya lah, partner gue. Ya Arya punya passion yang sama dan kerjaan ini nih bisa punya masa depan untuk dia. Gue tuh selalu beliefnya dari dulu ya, passion itu tuh harus bisa bikin impact buat orang. Kenapa gue jalanin bengkel akhirnya? Itu David, dia tuh bengkel di dekat rumah gue, tambal ban. Dia memutuskan untuk pulang kampung karena bengkelnya nggak make it nih. Terus gue tanya dia, lu masih mau kerja di Jakarta? Masih, cuma nggak ada modal. Ya udah, gue modalin. Elders Company Thailand setelah 2 tahun, gue akuisisi brandnya, gue ambil brandnya, gue beli khusus untuk seluruh dunia kecuali Thailand. And then orang ini dapat duit banyak dong sir, hilang sir. Gue kontak, mana helm kagak dikirim-kirim segala macem. Setahun dispute. Akhirnya gue bilang udah gue jalan sendiri aja. Gue bikin helm sendiri di Indonesia. Masih belum ada lah pemain-pemain helm fiber segala macam, kita udah bikin. Gue tuh tiap kali riding, gue tuh semangat banget sir. Kalau dipikir-pikir ya, kadang gue riding, gue yang videoin, gue yang ngedit, gue yang posting. Menemukan orang-orang yang punya sinergi yang sama
jalan ke satu tempat walaupun cuma di Jakarta gitu, terus menemukan hal-hal yang lucu, yang menarik saat kita interaksi, kreativitas mereka, bikin motornya, bikin aparelnya, apa yang dia pakai di fashionnya dia, itu tuh membuat gue hidup. Jadi kalau sekarang langkah yang gue ambil dulu nih, baru sekarang gue ngerasa jejak ini benar. Ketika kita ngelangkah, kita terlalu sibuk dengerin omongan orang ya. Kita nggak dengerin diri kita. Pada waktu itu tuh ketika gue bikin motornya Pak Presiden atau motor Chopperland kolaborasi sama Kick-Ass Chopper ini dibeli sama Presiden, itu aja udah banyak masalahnya, Sir. Bisa dikatakan Elders cancel culture. Karena kan Chopper semangatnya rebel kan. Di luar sana banyak senior-senior yang lebih jago, kenapa motor yang nggak dibeli Pak Jokowi? Kita anak baru, pada waktu itu kita baru jadi bengkel 4 tahun. Dan motor-motor kita pun sebenarnya bukan karya kita 100%. Ada Verolan yang di belakang kita. Motor Ula Adigung itu ada Ucup. Karena memang gimana kita mau 100%, anak-anak gue tuh anak-anak bengkel tambal ban. Jadi gue membutuhkan mereka gitu. Tapi kan namanya Elders tiba-tiba mencuat. Orang mikir, wah gila dia siapa nih Elders? Motornya gitu doang, emang dia siapa, ini apa gitu kan. Akhirnya terjadi juga percepatan custom culture. Karena dibeli Pak Jokowi, motor yang bentuknya rangka kayak chopper ini gitu kan, jadi common di seluruh Indonesia. Kalau enggak ibu-ibu mana tahu itu motor chopper. Tiba-tiba seluruh dunia ngelihat Presiden Indonesia pakai chopper. Di kru internal juga nggak tahan kefamousan ini kan. Harusnya kerja jadi asik konten gitu kan. Nggak semua orang bisa deket sama kita karena wah dia mah udah kayak gimana. Atau ada yang ngelihat ini mah bukan apa-apa gitu. Jadi gue bisa bilang situasi itu tuh bisa dikatakan Elders cancel culture. Anak-anak yang di internalnya pun jadi banyak drama. Ketika lu yakin dengan apa yang jadi perspektif lu dan lu yakin perspektif lu ini lu buat efeknya akan jauh lebih baik buat orang-orang, lakuin. Begitu lu jalanin, nanti lu ketemu magic happen. Lu tau gak magic happennya apa? Kakak Sleng tiba-tiba beli. Kalau minta aja gua kasih, beli. Terus tiba-tiba WhatsApp gua, Red, ini tuh kamu yang punya ya Vespa elektrik ini? Iya. Kakak mau apa gitu? Ngobrol. Nih sama kakak kenal udah lama karena kan motret kan. Dulu sering beberapa kali motret Sleng lah. Malah deketnya sekarang kan. Terus kakak punya spirit yang sama. Kakak sudah bertitah kalau ini Vespa bagus, banyak hal positifnya, tidak menimbulkan polusi gitu. Siapa yang anak Vespa, anak skuter lebih dari kakak, siapa lagi gitu kan. Kalau nggak ada kakak, nggak semudah itu Elders ada di culture skuter di posisi yang ibaratnya kita punya teman, punya saudara gitu. Nah ini tempat perakitan baterai. Nah jadi ini mesin untuk perakitannya. Nah di kita tuh ada macam-macam packaging ya. Ada ini yang untuk baterai tank misalnya. Ya ini tuh untuk baterai speedster. Dia bentuknya kotak. Jadi ada jenis-jenis baterai karena sifatnya setiap motor punya kompartemen yang berbeda. Gue udah nyobain semua jenis motor ya. Harley, Matic, apalah semua motor gue udah cobain. Dan dari sekian perjalanan gue bermotor, skuter adalah motor yang paling pas buat gue. Gue pengen gaya naik Harley gede-gede atau segala macem, tapi nggak fit sama badan gue. Selama ini gue susah untuk controlling dia gitu loh. Nah pas gue nyoba Vespa, pada waktu itu tuh di 2020 kita mulai main Vespa karena pandemik, yang custom juga nggak ada. Nah itu juga tuh yang gue selalu lakuin. Begitu ada masalah, solusinya apa? Ya udah, gue jual 946 gue beli 10 Vespa. Anak-anak nggak ada kerjaan, gue kasih kerjaan restorasi tuh Vespa. Sambil jalan gue mikir, gue bisa bikin frame-nya karena kan dari chopper. Ya udah gue bikin sepeda tapi elektrik deh. And then sampai akhirnya gue pikir
Vespa dilistrikin. Karena waktu itu ada di Eropa retrofit apa gitu. Jadi bisa, adek gua kebetulan dia udah paham elektrik segala macam, jadilah 2021 selama 6 bulan kita R&D. Di saat itu juga kita memutuskan sudah tidak mengerjakan motor bensin. Ketika kita masuk sesuatu, apalagi sesuatu yang baru, lu nyebur sekalian. Di situ lu akan nemuin tantangan yang lebih gede. Artinya tantangan yang lebih gede itu lu akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar, solusi yang lebih mumpuni gitu, ketimbang lu setengah-setengah. Shifting gua gitu, gua bawa elder shifting, regulasi belum ada, market belum ada, lu bayangin dimusuhin orang. Semakin ngelihat tantangannya makin gede, gue tuh tipe yang mencari jawaban makin semangat gue. Yang bisa membahagiakan gue adalah bukan penilaian orang lain, tapi penilaian diri gue. Ke rumah nyokap gue, ya ampun itu motor jelek banget, emang lu nggak punya duit apa gitu. Tapi kan orang nggak tahu berapa harga motor yang gue pakai gitu kan. Dan itu membuat gue humble.